Kembalinya Raja Serigala. Bab 625 Mencuri Karya. Serahkan dirimu. Perkataan Su Luoluo mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang dilakukan Xia Simo? Mengapa menyerah? Bahkan Xia Simo sendiri bingung. Dia tidak melakukan tindakan ilegal atau kriminal, jadi mengapa dia meminta untuk menyerah? Terlebih lagi, orang di depannya tidak lain adalah Cao Shuang. Namun, ketika dia mengetahui bahwa karya Cao Shuang tidak masuk dalam 20 besar, dia masih khawatir tentang Cao Shuang. Namun, sekarang dia ingin menyerahkan dirinya. Cao Shuang, apa yang kamu bicarakan? Xia Simo menatap Su Luoluo dengan bingung. Orang-orang yang hadir terkejut lagi. Mereka menatap Xia Simo dengan heran. Siapa yang bernama Cao Shuang? Bukankah orang ini bernama Su Luoluo? Mengapa memanggilnya Cao Shuang? Su Luoluo melirik Xia Simo dan berkata, Xia Simo, apakah ini nama baru yang kamu berikan padaku? Maaf, namaku bukan Cao Shuang, namaku Su Luoluo, dan aku akan mengungkap semua kebohongan yang kau buat. Karena kamu tidak menyerahkan diri, aku akan memberitahu semua orang apa yang telah kamu lakukan. Tidakkah kamu merasa bersalah karena mengambil tempat pertama ini? Apakah kamu masih manusia? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Xia Simo bingung dengan apa yang dikatakannya. Dia berkata, Cao Shuang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hua Chengqi di sebelahnya juga bingung. Wanita di depannya jelas bernama Su Luoluo, tetapi mengapa Xia Simo terus memanggilnya Cao Shuang? Terlebih lagi, Cao Shuang terus meminta Xia Simo untuk menyerah. Apa yang sedang terjadi? Su Luoluo, apa yang terjadi? Hua Chengqi bertanya, Xia Simo mendapat tempat pertama karena kemampuannya. Mengapa kamu terus memintanya untuk menyerah? Su Luoluo berbalik dan berteriak dengan memilukan, Xia Simo sama sekali bukan yang pertama. Ledakan. Semua orang tercengang lagi. Pakaian biasa yang dirancang Xia Simo sangat populer, jadi mengapa tidak menduduki peringkat pertama? Semua juri memberikannya nilai sempurna, jadi kenapa tidak mendapat juara pertama? Su Luoluo, aku harap kamu bisa menjelaskan kata-katamu dengan jelas. Hua Chengqi tidak akan pernah membiarkan siapapun mempertanyakan Xia Simo. Dialah yang memberikan skor untuk pekerjaan Xia Simo, dan hasilnya benar-benar sempurna, skor tertinggi di tempat tersebut. Sekarang, mengapa Su Luoluo mengatakan bahwa dia bukan nomor satu? Su Luoluo kembali meraung, karyanya bukan miliknya, dia mencuri desainku. Ledakan. Perkataan Su Luoluo menyebabkan keributan besar dan semua orang tercengang. Semua orang saling memandang. Semua orang memandang Xia Simo, lalu Su Luoluo. Apa yang sedang terjadi? Hua Chengqi dan juri lainnya juga tercengang. Mereka memandang Xia Simo dan bertanya, Xia Simo, apa yang terjadi? Xia Simo juga tercengang oleh kata-kata tiba-tiba Su Luoluo. Apakah karya ini dirancang oleh Su Luoluo? Karya ini milikku. Aku yang mendesainnya, bantah Xia Simo. Setiap jahitan dan benang dalam karya ini dirancang olehnya dan tidak ada hubungannya dengan Su Luoluo. Melihat Xia Simo berbicara dengan begitu tenang, Hua Chengqi menatap Su Luoluo dan bertanya, apakah kamu punya bukti yang bisa membuktikan bahwa karya ini milikmu? Su Luoluo berkata dengan tenang, baiklah, saya pergi ke Ark Hotel untuk menghadiri resepsi pra-pertandingan. Saya mengalami kecelakaan dalam perjalanan dan terlambat. Lalu, saya bertemu Xia Simo dan 3 pengawalnya di luar Ark Hotel. Xia Simo sengaja menjatuhkan gambar desain pekerjaan saya, dan kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat gambar desain saya. Dia bahkan mencuri gambar desain utama saya, sehingga pekerjaan saya tidak dapat diproduksi. Jadi, saya harus membawa karya yang sudah dirancang sebelumnya untuk mengikuti kompetisi, dan karya ini tentu saja tidak masuk ke dalam 20 besar. Kalau tidak karena ini, dengan kemampuan saya, bagaimana mungkin saya tidak bisa masuk ke dalam 20 besar? Pada saat yang sama, Su Luoluo juga memutar video tabrakan dengan Xia Simo di Hotel Ark. Video tersebut, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Su Luoluo, adalah bukti yang tak terbantahkan. Ya Tuhan, ternyata Xia Simo mencuri gambar desain Su Luoluo dan menirunya. Bagaimana dia bisa begitu penuh kebencian? Ya, jika kamu memikirkannya, kamu dapat memahami bagaimana orang seperti Xia Simo mungkin bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi desain busana ini. Ternyata karya ini dirancang oleh Su Luoluo, dan itu sama sekali bukan miliknya. Orang-orang seperti ini harus ditangkap polisi dan dipenjara seumur hidup. Pada suatu ketika, terjadi berbagai macam hinaan dan ejekan. Beberapa orang bahkan mengambil foto terus-menerus, merekamnya, dan kemudian mempostingnya di momen mereka. Zhou Meng dan Liu Qingqing keduanya menghela napas lega. Zhou Meng menunjuk Xia Simo dan berkata, Xia Simo, kamu benar-benar orang yang seperti itu. Kamu benar-benar mencuri karya suster Su Luoluo. Kamu benar-benar tercela. Dan kau begitu tak tahu malu, menggunakan hasil karya orang lain untuk memaksaku berlutut, bersujud, mengakui kesalahanku, dan menjilati sol sepatumu. Kau munafik. Bagaimana kau bisa begitu pelit? Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu sangat tidak tahu malu. Kamu mengabaikan kompetisi desain Huarong Clothing Group dan berani mencuri gambar desain orang lain dalam kompetisi tersebut. Kamu akan dihukum oleh Huarong Clothing Group. Zhou Meng dan Liu Qingqing mengumpat dengan sangat keras dan hampir ditipu oleh Xia Simo.
Sungguh angan-angan bagi seorang pecundang yang mengirimkan karya orang lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan meminta mereka untuk bersujud dan meminta maaf serta mengakui kesalahan mereka. Setelah mendengar perkataan Zhou Meng, wajah Hua Chengqi menjadi gelap. Hal yang paling ia benci dalam hidupnya adalah menjiplak dan mencuri karya orang lain, dan Xia Simo berani melakukan hal ini di depannya. Sungguh mengecewakan. Awalnya, dia sangat sayang pada Xia Simo, tetapi setelah momen ini, dia benar-benar kecewa pada Xia Simo, dan dia bahkan ingin membawa Xia Simo ke pengadilan. Xia Simo, katakan padaku, apa yang terjadi? Suara Hua Chengqi dipenuhi dengan kemarahan. Bukan seperti itu, Tuan Hua, semuanya tidak seperti itu. Saya dijebak oleh mereka. Xia Simo mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Bab 626, Rencana Jangka Panjang. Xia Simo, semua saksi dan bukti sudah ada di sini, dan video adalah bukti terbaik. Apalagi yang bisa kau katakan? Zhou Meng menunjuk ke arah Xia Simo dan berkata, sama sekali tidak seperti itu. Aku memang berpapasan dengannya di pintu masuk Hotel Ark, tetapi saat itu dia mengatakan padaku bahwa namanya adalah Chao Suang. Kamu bilang orang tuamu diculik dan bisnis keluarga bangkrut, dan kamu sangat perlu mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Kamu juga bilang kamu butuh studio, dan aku memberimu studioku sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu terima kasih? Xia Simo menunjuk Su Luoluo dan berkata. Berpikir kembali betapa simpatiknya dia terhadap Su Luoluo di awal, dia bahkan memberikan studionya dan membantunya dengan desain, tetapi sekarang dia menuduh saya mencuri karyanya. Su Luoluo keluar dengan senyum masam dan berkata, kamu bilang orang tuaku diculik dan bisnis keluargaku bangkrut. Aku ingin menggunakan studiomu. Su Luoluo tertawa, dan semua orang juga tertawa. Zhou Meng berkata, keluarga saudari Su Luoluo adalah perusahaan besar yang terkenal di ibu kota provinsi. Keluarganya tidak akan bangkrut, dan dia tidak akan menggunakan studio yang sama dengan Anda, karena dia tidak pernah kekurangan studio. Xia Simo, jika kamu ingin membuat alasan, kamu harus membuatnya jelas dan sempurna, kata Su Luoluo. Meskipun keluargaku tidak sekuat 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, keluargaku juga merupakan keluarga yang terkenal di ibu kota provinsi. Keluarga suamiku juga merupakan keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Apakah menurutmu orang tuaku akan diculik dan bangkrut? Dan apakah saya akan berbagi studio dengan Anda? Alasanmu terlalu mengada-ada, bukan? Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Su Luoluo memandang Zhou Meng dan Liu Qingqing dan bertanya, apakah kalian akan mempercayainya? Aku tidak percaya. Zhou Meng dan Liu Qingqing menjawab, yang paling tidak dimiliki oleh 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi kita adalah uang dan studio. Apakah kalian percaya? Su Luoluo menatap penonton lagi. Penonton menggelengkan kepala dan berkata, Su Luoluo, pemimpin 4 wanita berbakat, dan Xia Simo berbagi studio. Ini terlalu konyol. Siapa yang akan percaya? Lihat, menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Su Luoluo menatap Xia Simo dengan bangga. Dia sudah merencanakan rencana yang begitu terperinci. Jika Chen Fan berani membunuh keluarga Chu, dia akan menghancurkan reputasi Xia Simo. Tentu saja rencana yang disiapkannya tidak hanya itu, masih banyak lagi. Hua Chengqi juga sangat kecewa dengan Xia Simo. Alasan Xia Simo mengada-ada terlalu mengada-ada. Aku benar-benar tidak berbohong. Semua yang kukatakan adalah benar. Jika satu saja kata-kataku bohong, aku akan disambar petir. Xia Simo mengangkat tangannya dan mengumpat. Bersumpah. Su Luoluo mencibir, Xia Simo, jika bersumpah itu berguna, mengapa kamu perlu memeriksa pamanmu? Tuhan memperhatikan apa yang kamu lakukan, akui saja. Ya, akui saja. Untuk sesaat, semua orang di antara penonton menatap Xia Simo. Pada saat ini, Hei Gou, Xiao Wu, dan Xiao Liu berdiri dan berkata, kita dapat membuktikan bahwa karya ini dirancang oleh Presiden. Dia sengaja menabrak kami di pintu masuk Hotel Ark hari itu, dan dia juga berbohong dengan mengatakan namanya Chao Suang dan dia butuh studio. Saya yang mengantarnya ke studio, kata Black Dog. Jadi itu kamu. Kamu akhirnya muncul. Su Luoluo segera mengambil inisiatif. Dia berkata, ketiga orang inilah yang mengambil gambar desain saya bersama Xia Simo hari itu. Su Luoluo buru-buru mengalihkan rekaman video pengawasan ke gambar yang memperlihatkan seekor anjing hitam, Xiao Wu, dan Xiao Liu berdiri berjajar menghalangi kamera. Pada saat itulah mereka bertiga menghalangi kamera, dan pada saat itulah Xia Simo merampas gambar desainku. Su Luoluo menuduh mereka bertiga. Ketika Hei Gu, Xiao Wu dan Xiao Liu melihat pemandangan ini, mereka benar-benar mati rasa. Mereka sama sekali tidak menutupi kamera, mereka berdiri berjajar mendengarkan latar belakang keluarga tentang sakit punggung Chao Suang. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah Su Luoluo akan mempermasalahkan hal ini. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa Su Luoluo pasti sudah merencanakan ini sejak lama dan dengan sengaja menargetkan mereka. Pada saat yang sama, dari identitas Su Luoluo, kita dapat mengetahui bahwa ini pasti pekerjaan keluarga Chu, dan keluarga Chu melakukannya dengan sengaja. Su Luoluo, keluarga Chu mengirimmu ke sini, kan? Kamu sengaja menabrak kami di pintu masuk Hotel Ark, lalu merekam video untuk menjebak kami. Chu Fan menghalangi kita di restoran barat dan kemudian dihentikan oleh Tuan Muda Hua Feng.
Kau pasti sedang memikirkan hal ini dan itulah mengapa kau menggunakan cara yang tercela untuk membalas dendam terhadap kami. Kata anjing hitam dengan dingin. Su Luoluo tidak akan pernah mengakuinya. Dia berkata, ya, keluarga Chu memang memiliki beberapa konflik denganmu, tetapi kompetisi desain busana ini diadakan oleh Huarong Fashion Group. Bahkan jika aku memiliki keberanian, aku tidak berani membuat masalah di atas panggung. Jika kamu tidak mencuri karyaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan memenangkan juara pertama, aku tidak akan membuat masalah. Namun, kamu memenangkan juara pertama dan menipu Paman Hua dan semua orang yang hadir. Kamu bahkan meminta keluarga Zhou, salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, dan Nona Liu untuk bersujud kepadamu dan meminta maaf, dan menjilati sol sepatumu. Aku tidak tahan lagi. Aku harus berdiri dan memberi semua orang penjelasan. Pada saat yang sama, kita harus menyingkap sampah seperti kamu yang tidak punya kualitas untuk bersaing. Kamu, Su Luoluo jelas telah menyiapkan serangkaian alasan sejak lama, yang membuat Heigu dan yang lainnya terdiam. Xiao Liu juga berkata dengan marah, karena kamu mengatakan karya ini milikmu, bisakah kamu menunjukkan kepadaku semua gambar desain karya ini? Bab 627, ketiganya hilang. Ya, bisakah Anda menunjukkan gambar desain karya ini? Heigu dan Xiao Wu buru-buru mengatakan bahwa mereka memiliki keseluruhan gambar desain karya ini, dan mereka tidak perlu takut dengan bayangan mereka sendiri. Xiao Liu juga buru-buru mengeluarkan semua gambar desain Fan Yi dari tas kerjanya. Ini gambar desain kami, Anda dapat melihatnya. Hua Chengqi, Ina, dan lebih dari selusin juri lainnya berjalan maju untuk mempelajari gambar desain Siasimo. Hasilnya menunjukkan bahwa hal ini memang sesuai dengan desain Fan Yi, artinya gambar-gambar tersebut adalah gambar desain milik Fan Yi. Karya ini kemungkinan besar dirancang oleh Siasimo. Su Luoluo, di mana gambar desainmu? Tanya Hua Chengqi. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Su Luoluo. Jika Su Luoluo tidak dapat membuat gambar desain, maka dapat dikatakan bahwa karya ini dirancang oleh Siasimo, dan Su Luoluo menuduh orang lain secara keliru. Namun, Su Luoluo tersenyum tipis, dia sudah bersiap menghadapi situasi seperti itu. Dia berjalan maju perlahan dan mengeluarkan 3 gambar desain dari gambar desain Siasimo. Dia mengangkat ketiga gambar desain itu dan berkata, ini adalah ketiga gambar desain yang direnggut Siasimo dariku. Penuh dengan kemarahan, Xiao Liu menghentakkan kakinya dengan marah, semua gambar desain ini milik kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu keras kepala sekali. Su Luoluo mengeluarkan setumpuk kertas lomba desain dari tas di sampingnya dan berkata, kamu bisa melihat gambar desainku, tapi 3 ini hilang. Su Luoluo meletakkan semua gambar desain di atas meja dan menunjukkannya kepada Hua Chengqi dan yang lainnya. Dia berdiri di samping, menatap Siasimo dengan penuh minat dan mencibir dengan jijik. Siasimo, jangan pernah bersikap terlalu baik. Kalau kamu tidak mengizinkanku pergi ke studiomu, bagaimana aku bisa menemukan rancangan desain di komputermu? Aku menyalinnya secara diam-diam saat kau tidak sadar, lalu mengarang kebohongan seperti itu agar keluarga Hua benar-benar kecewa padamu. Tanpa perlindungan keluarga Hua, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi pengejaran keluarga Chu. 7 nyawa keluarga Chu ada di tanganmu. Keluarga Chu tidak akan pernah menerima penghinaan ini, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Senyum puas di bibir Su Luoluo semakin lama semakin kuat. Setelah restoran barat tidak dapat menyentuh Siasimo, Chu Hesan mengatur rencana ini untuknya. Pertama, dekati Siasimo, dapatkan karyanya, lalu buat salinannya untuk menciptakan ilusi bahwa Siasimo mencuri karyanya. Dengan cara ini, keluarga Hua pasti akan kecewa terhadap Siasimo, dan tanpa perlindungan keluarga Hua, bukankah dia, Siasimo, akan menjadi ikan di talenan, yang berada di bawah belas kasihan keluarga Chu. Segera, Hua Chengqi dan yang lainnya memeriksa gambar desain Su Luoluo, dan menemukan bahwa semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Su Luoluo, kecuali ketiga hal ini. Selain itu, beberapa detail yang tidak dirancang Siasimo ditambahkan oleh Su Luoluo. Dengan cara ini, gambar desain Su Luoluo lebih sempurna dan lebih lengkap, dan menandai hampir setiap detail. Xiao Liu juga duduk di tanah. Dia menatap gambar desain itu dengan tidak percaya. Gambar-gambar itu terlalu sempurna, begitu sempurnanya sehingga bahkan detail yang mereka anggap tidak perlu pun ditandai. Pada saat yang sama, ketiga hal itulah yang hilang. Jelas, karya ini dirancang oleh mereka, tetapi data yang diberikan oleh Su Luoluo membuat penjelasan mereka tampak begitu pucat dan tak berdaya. Semuanya cocok sekali. Mata Xiao Liu berkaca-kaca. Ia bertanya, CEO, mengapa? Mengapa karya ini jelas-jelas dirancang oleh kami, tetapi hal-hal yang ia berikan begitu nyata? Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Wajah Siasimo juga penuh dengan ketidakpercayaan. Bahan-bahan desain ini memang terlalu realistis. Mereka diperlihatkan langkah demi langkah, dan itu semua palsu. Su Luoluo, kamu pasti pergi ke studio dan mencuri rencana desain kami. Kata Black Dog. Siasimo tiba-tiba tercengang, dan dia tampaknya mengerti segalanya. Su Luoluo pertama kali secara sengaja menabraknya di Hotel Ark, dan kemudian mengarang cerita tragis untuk membuatnya memberinya studio. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya dan memberikan studionya kepada Su.
Gambar desainnya dicadangkan di komputer, dan Su Luoluo menyalin salinannya dari komputernya. Dia kemudian menggunakan insiden di depan Hotel Ark untuk membantah bahwa Su telah mencuri karyanya. Rangka kedap air seperti itu sungguh kuat. Xia Simo terdiam. Dia tahu bahwa Su Luoluo akan datang untuk mereka. Tujuannya sederhana, untuk menimbulkan perselisihan antara dirinya dan keluarga Hua. Tanpa perlindungan dari keluarga Hua, keluarga Chu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap mereka. Sungguh jahat. Dia benar-benar merancang rencana yang tak terduga. Kalian adalah orang-orang yang mencuri rencanaku. Kalian adalah pencurinya. Kalian adalah pencuri yang tidak akan mati dengan baik. Su Luoluo sangat emosional. Saya tidak tahu studio mana yang sedang Anda bicarakan. Kata Su Luoluo. Kau. Si anjing hitam menggertakkan giginya karena marah. Ia menunjuk Su Luoluo dan berkata, apakah kau mengakui bahwa kau berpura-pura menjadi Cao Suang dan pergi ke studio CEO? Sudah kujelaskan dengan jelas. Keluarga Cuku tidak membutuhkan studiomu, dan kami tidak tahu siapa Cao Suang. Kata Su Luoluo dengan tegas. Kau. Heigu dan Xiao Wu menggertakkan gigi karena marah. Su Luoluo mendatangi Hua Chengqi dan berkata, Bos Hua, kompetisi desain Huarong Clothing Group telah diadakan selama beberapa dekade, tetapi kami belum pernah menemukan hal seperti pencurian karya. Hari ini, Xia Simo benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu di depanmu dan Nona Ina. Menurutku, kita harus memanggil polisi dan membiarkan dia menerima hukuman yang pantas. Benar sekali, panggil polisi dan biarkan dia menerima hukuman yang pantas. Zhou Jia dan Liu Qingqing adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapat mereka. Xia Simo adalah orang yang tidak tahu malu. Dia menggunakan karya orang lain untuk memenangkan tempat pertama dan bahkan meminta mereka untuk berlutut dan meminta maaf. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang seperti itu harus dihukum secara hukum. Dengan dukungan keluarga Zhou dan Liu Qingqing, semakin banyak orang yang mendukung membawa Xia Simo ke pengadilan. Bab 628 Rencana Su Luoluo. Hua Chengqi juga kecewa. Ia menatap Xia Simo dan berkata, asalkan kamu mengakui bahwa kamu mencuri karya ini dari Nona Su, aku bisa memberimu kesempatan untuk berubah tanpa harus memanggil polisi. Meskipun Xia Simo mencuri karya Su Luoluo, Xia Simo adalah bakat di matanya. Selama dia mengakui kesalahannya dan memperbaikinya, itu akan menjadi kesuksesan besar. Dia bersedia memberi Xia Simo kesempatan ini. Namun, Xia Simo berkata dengan tegas, Bos Hua, karya ini milikku. Aku yang mendesainnya sendiri. Aku tidak mencuri karya Su Luoluo. Pada saat yang sama, saya menerima penyelidikan. Saya percaya bahwa keadilan akan menang. Akan ada penjelasan tentang siapa yang mencuri desain siapa dan siapa yang mencemarkan nama baik siapa. Ia selalu percaya bahwa keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Pakaian itu dirancang olehnya, dan ini adalah fakta yang tidak akan berubah. Dia tidak punya alasan untuk tunduk kepada siapapun, bahkan jika dia terancam hukuman penjara. Kekecewaan. Hua Chengqi benar-benar kecewa dengan Xia Simo. Awalnya dia ingin memberi jalan keluar kepada Xia Simo, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xia Simo akan bersikap tidak tahu terima kasih. Dia berkata, kalau begitu, panggil polisi. Wang Yiyu yang tadinya diam, berdiri dan berkata, Bos Hua, menurutku masalahnya jauh dari kata sesederhana itu. Menurut pemahaman saya, saudara laki-laki Huang Shengshui, istri tuan muda ketiga keluarga Chu, menculik putri Xia Simo di kota Sanjiang. Kemudian, suami Xia Simo pergi untuk menyelamatkan putri mereka. Namun, saudara laki-laki Huang Shengshui menolak untuk bertobat dan memimpin orang-orang untuk mengepung suami Xia Simo. Tanpa diduga, dia dibunuh oleh suami Xia Simo. Kemudian, Huang Shengshui mengetahui hal ini, dan membawa keluarga Chu untuk mencari masalah dengan Xia Simo dan suaminya, namun tanpa diduga, mereka semua dibunuh oleh suami Xia Simo. Pada saat yang sama, Huang Shengshui benar-benar bekerja sama dengan orang-orang dari Istana Sura untuk menghadapi Xia Simo dan suaminya. Untungnya, suaminya sangat kuat dan mampu menghadapi orang-orang Sura. Berbicara tentang Sura, Hua Chengqi tercengang. Bagaimanapun, bagi klan Hua, Sura adalah musuh seluruh negeri. Jika bukan karena Raja Serigala yang menghalangi Sura, Tiongkok mungkin akan berada dalam kesulitan sekarang. Ketika dia mendengar bahwa suami Xia Simo benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh orang Sura, dia menjadi tertarik sejenak. Dia bilang, teruskan. Wang Yiyu melanjutkan, kemudian, suami Xia Simo menenangkan Sura dan menangkap Huang Shengshui, dan tuan muda ketiga dari keluarga Chu, Chu Sun, memimpin 3 jenderal dari keluarga Chu ke kota Sanjiang untuk membalas dendam, tetapi mereka terbunuh lagi, dan bahkan Chu Sun meninggal di kota Sanjiang. Akibatnya, keluarga Chu menaruh dendam kepada Xia Simo dan suaminya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Xia Simo datang ke ibu kota provinsi, keluarga Chu terlebih dahulu mengepung Xia Simo dan keluarganya di restoran barat dan memukuli ketiga asistennya. Kemudian, Tuan Huafen turun tangan untuk meredakan situasi. Wang Yiyu melirik Su Luoluo. Xia Simo adalah temannya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menjebaknya. Saya rasa ada banyak keraguan dalam masalah ini. Meskipun memang ada 3 gambar yang hilang dari gambar desain yang diambil Su Luoluo, ketiga gambar itu memang dapat ditemukan dalam gambar desain Xia Simo. Tetapi ini belum tentu membuktikan bahwa Xia Simo mencuri karya Su Luoluo.
Lagi pula, pikirkanlah. Xia Simo berkata bahwa dia bertemu dengan Su Luoluo di pintu masuk Hotel Ark. Saat itu, Su Luoluo memperkenalkan dirinya sebagai Cao Suang. Kemudian, Cao Suang pergi ke studio Xia Simo, dan gambar desain pakaian Fana Xia Simo ada di komputer studio. Bagaimana jika seseorang dengan sengaja menyalinnya? Semua orang tercengang lagi, tampak berpikir. Wang Yiyu bertanya lagi, bagaimana jika kita menganggap ini sebagai konspirasi? Ledakan. Semua orang tercengang. Perkataan Wang Yiyu membuat semua orang berpikir keras. Sedikit rasa dingin melintas di mata Su Luoluo. Dia menatap Wang Yiyu dengan saksama dan berkata, semuanya, memang benar bahwa Xia Simo dan suaminya telah membunuh 7 orang dari keluarga Cuku. Di antara ketujuh orang ini, 5 orang adalah 5 jenderal dari keluarga Cuku, 1 adalah tuan muda ketiga dari keluarga Chu, Chu Sun, dan yang lainnya adalah Huang Shengshui. Dendam dan kebencian yang baru saja dibicarakan Wang Yiyu persis seperti yang dia katakan. Begitu Wang Yiyu selesai berbicara, seluruh hadirin menjadi bersemangat lagi. Mungkinkah Su Luoluo benar-benar melakukan ini untuk menjebak Xia Simo? Apakah nama Cao Suang ditiru oleh Su Luoluo? Apakah Su Luoluo pergi ke studio Xia Simo dan menyalin salinan gambar desain Fan Yi? Napas semua orang menjadi cepat. Mengingat kebencian antara Xia Simo dan keluarga Chu, tindakan Su Luoluo sepenuhnya masuk akal. Apakah akhir ceritanya akan dibalik? Tapi, Su Luoluo melanjutkan, meskipun keluarga Chu dan Xia Simo memang punya dendam, dan tuan muda kedua dari keluarga Chu, Chu Fan, memang mengepung Xia Simo dan kelompoknya di restoran barat dan memukuli 3 pembantu Xia Simo. Ledakan. Bukankah perkataan Su Luoluo secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka mempunyai dendam terhadap Xia Simo dan telah mengambil tindakan? Dari sini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa memang Su Luoluo yang berpura-pura menjadi Cao Suang, pergi ke kantor Xia Simo untuk menyalin salinan gambar desain Fan Yi, dan kemudian datang ke sini untuk menjebak Xia Simo. Tapi, Su Luoluo berkata lagi, meskipun keluarga Chu melakukan sesuatu yang bodoh, itu tidak berarti mereka tidak rasional. Dendam antara mereka dan Xia Simo disebabkan oleh keluarga Chu. Keluarga Chu meminta maaf. Di restoran barat, Tuan Chu secara pribadi meminta maaf kepada Xia Simo dan yang lainnya, dan pada saat yang sama berjanji kepada Tuan Muda Hua Feng bahwa dia tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Xia Simo dan yang lainnya lagi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Tuan Muda Hua Feng. Kata Su Luoluo. Hua Chengqi memandang Hua Feng dan bertanya, apakah ini benar? Hua Feng mengangguk dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Su Luoluo memanfaatkan kemenangan itu dan melanjutkan, sekarang semua orang mempercayainya, kan? Keluarga Chu tidak akan pernah menjadi musuh Xia Simo. Tapi, yang tidak kuduga adalah, keluarga Chu tidak mencari masalah dengan Xia Simo dan kawan-kawan, tapi Xia Simo malah merebut pekerjaanku terlebih dahulu. Mereka juga mengarang penipuan dengan mengatakan nama saya Cao Suang, bahwa saya menggunakan studionya, dan bahwa saya menyalin gambar desain dari komputernya. Wang Yiyu, sebagai putri tertua dari salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, aku tidak tahu keuntungan apa yang diberikan Xia Simo kepadamu untuk berbicara mewakilinya di depan begitu banyak orang.